teman-teman subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul asli Nenek Kayu Bakar. Buat kalian yang sudah penasaran, yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Krosak, krosak, krosak. Aku hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum pasrah akan situasi yang aku alami sekarang. Bahkan aku sedikit memukul-mukul batu yang ada di belakangku saking pasrahnya akan kondisiku saat ini. Ya Tuhan, makhluk apa lagi yang ada di depanku itu? Aku yang sedang menyender tepat di sebuah batu besar di tengah hutan, kini melihat titik cahaya tersebut terbang dan melayang di antara pepohonan hutan dari kejauhan. Krosak, krosak. Terdengar lagi suara seseorang yang sedang berjalan, diiringi dengan titik cahaya yang terlihat sedang melayang ke sana kemari di antara pepohonan hutan yang lebat tersebut. Apakah itu Bapak yang membawa obor untuk menjemputku? Tidak, tidak mungkin Bapak menjemput membawa lampu minyak. Aku kini menggelengkan kepala. Pikiranku sangatlah kacau pada saat itu. Rasa lelah dan ketakutan yang menghantui pikiranku membuat aku tidak bisa berpikir jernih. Jadi, siapa yang membawa cahaya itu? Titik cahaya yang tadi terlihat dari kejauhan secara perlahan-lahan mendekat dan mendekat. Aku yang sudah bingung ketika menebak cahaya tersebut secara spontan berteriak ke arahnya. "Hei, siapa kamu? Mau apa kamu ke sini?" Aku berteriak dengan sekuat tenaga, dengan harapan dia menjawab teriakanku dan memastikan bahwa itu adalah manusia. Namun, tidak ada jawaban yang membalas teriakanku, sehingga tiba-tiba aku berpikir bahwa cahaya itu bukanlah cahaya dan sebuah langkah kaki dari manusia. Jujur, aku takut akan hal itu. Dengan nafas yang masih terengah-engah dan tenaga yang hampir habis, aku kini berusaha menjauhi cahaya tersebut. Namun, kaki dan tubuhku tampaknya sudah mencapai batasnya. Aku sudah sangat capek dan sudah tidak mampu lagi untuk berlari. Untung saja, di belakang batu tersebut ada sebuah celah kecil yang seukuranku. Aku dengan susah payah mencoba untuk masuk ke dalam celah kecil itu meskipun harus merangkak mundur agar masuk ke dalamnya. Di tengah-tengah kepanikan, aku kini melepas bajuku. Meskipun hawa dingin semakin terasa menusuk kulit ketika aku melepas baju, namun aku sengaja melepasnya untuk menutupi celah kecil itu dengan bajuku agar aku tidak ditemukan sesuatu yang mendekatiku pada malam itu. Dengan tubuh yang menggigil akibat hawa hutan yang dingin ketika malam tiba, aku menunggu dan menunggu di dalam celah kecil hingga aku merasa bahwa aku sudah aman. Mungkin sekitar 20 menit aku menunggu di dalam sana hingga akhirnya aku kembali keluar secara perlahan. Baju yang aku pakai untuk menutup di celah kecil itu aku pakai kembali ke tubuhku yang kini menggigil kedinginan. Dan secara perlahan mengeluarkan kepalaku sambil melihat ke sekeliling di belakang batu tersebut. Sepertinya sudah aman, pikirku. Secara perlahan aku akhirnya merangkak dan keluar dari celah kecil itu. Namun aku masih tetap waspada karena mungkin saja dia kembali muncul di suatu tempat di hutan ini. Dan benar saja, lagi apa cu? Sebuah tangan tiba-tiba menepuk pundakku dari belakang ketika aku sedang berdiri di belakang dan menghadap ke arah batu besar tersebut. Aku
yang tiba-tiba kaget, langsung membalikkan badan dan melihat salah satu sosok yang membuatku sedikit berteriak. "Jangan takut, cu. Ini nenek. Tadi nenek lihat cucu sedang berlari di hutan ini ketika nenek sedang mencari kayu bakar untuk masak. Jangan lari, soalnya nenek itu bukan makhluk yang nakut-nakutin cucu." Sesosok nenek tua itu muncul dengan wajah yang penuh keriput dan rambut yang tampak putih dan berantakan. Dia memakai baju kebaya yang sudah kotor dan berdebu, juga kain jarik berwarna hitam dan tidak memakai alas kaki sama sekali. Rupanya, sebuah titik cahaya yang aku lihat sedang mendekatiku secara perlahan adalah obor yang dibawa oleh nenek tersebut. Dengan sedikit bungkuk, nenek itu terus-menerus berkata bahwa aku tidak boleh takut dengan dia karena dia bukanlah makhluk menyeramkan yang aku temui tadi. Wajahnya penuh senyum. Tidak ada wajah menyeramkan seperti makhluk yang berwujud wanita yang aku temui beberapa waktu yang lalu. Apakah ini nenek yang muncul di depan Suro dan Nardi, sehingga ada rumor bahwa nenek inilah yang membuat Mang Ujang dan Iki menghilang? Rasanya tidak mungkin, karena aku bisa melihat bahwa dia adalah manusia. Aku langsung berpikir tentang rumor yang menyebar ketika Iki dan Mang Ujang menghilang. Namun, aku tidak bisa mengiyakan tentang rumor itu ketika aku bertemu dengannya di tengah hutan seperti ini. "Kenapa, cu?" Lamunanku tiba-tiba buyar ketika nenek itu bertanya kembali. Dia tersenyum seperti layaknya seorang nenek kepada cucunya pada saat itu. Aku langsung membalasnya dengan senyuman dan menggelengkan kepalaku pada saat itu. "Ini, cu, minum dulu lahangnya. Nenek yakin pasti capek," katanya sambil menyodorkan sebuah bambu kecil berisi air gula aren untuk aku minum. "Terima kasih, Nek," kataku sambil menerima bambu kecil itu. Sebuah cairan air gula aren yang langsung diambil dari pohonnya langsung masuk ke dalam tenggorokanku. Rasa segar dari minuman itu membuatku yang sedang capek dan letih sedikit terobati. "Kasihan sekali cucu nenek di tengah hutan sendirian." "Sebentar, Nek. Nenek ini siapa?" kataku yang tiba-tiba memotong ucapan nenek tersebut dengan penuh pertanyaan. Nenek itu hanya mengangguk dan tersenyum dengan tubuh yang sedikit bungkuk. Nenek tersebut hanya mengambil bambu yang sudah aku minum isinya sambil berkata, "Nanti saja nenek jelaskan di jalan ya, cu. Kita ke tempat aman dulu. Bahaya soalnya kalau lama berdiam diri di tempat ini," kata nenek tersebut sambil mengangkat tangannya untuk mengajakku ke suatu tempat di hutan ini. Aku yang sudah capek dan letih akhirnya menuruti apa yang nenek itu katakan. Seperti sedang terhipnotis, aku akhirnya mengikuti nenek tersebut dengan cahaya obor sebagai penerangnya tanpa sekalipun mempertanyakan tentang dirinya yang sendirian di tengah hutan ini. Hingga akhirnya aku kini kembali berjalan secara perlahan di tengah hutan, ditemani dengan cahaya obor dan seorang nenek yang tiba-tiba datang entah dari mana. Terlihat sebuah gubuk kecil di dekat tebing yang menjulang tinggi di tengah hutan. Gubuk yang sepertinya sudah lama dibangun dan ditinggalkan oleh penghuninya. Entah siapa yang membuatnya di tengah hutan seperti ini. Namun yang pasti gubuk itu kini dipakai oleh nenek yang ada di depanku untuk dijadikan tempat tinggal. Aku yang berhenti sejenak di depan gubuk karena aku merasa seperti ada banyak sekali yang mengawasiku di tengah hutan. Membuat nenek itu tiba-tiba berbicara dan membuatku tersadar kembali. "Ayo, masuk, cu." Oh iya, Nek," kataku sambil kembali berjalan mendekati gubuk tua tempat nenek tinggal. Nenek tersebut kembali tersenyum.
Tidak ada aura yang mencoba menekanku dan membuatku ketakutan seperti para makhluk yang menampakkan dirinya kepadaku beberapa saat yang lalu. "Maaf ya, Cu. Seadanya saja ini tempatnya. Bagaimana? Nenek, tidak ada yang bisa dimintain tolong di sini," kata nenek tersebut sambil membuka tirai itu. "Iya, tidak apa-apa, Nek. Malah aku ngerepotin nenek kalau aku ikut menginap hingga pagi tiba," kataku sambil ikut masuk ke dalam gubuk kecil itu. Gubuk itu terlihat sangat sederhana, hanya terdiri dari beberapa ruangan kecil yang menyatu menjadi satu. Ada satu ruangan besar ketika aku masuk. Dengan banyaknya tumpuan dari tumbuhan hutan yang nenek simpan di ujung ruangan, juga sebuah tikar yang tampak usang dan berlubang di banyak sisi. Di belakangnya ada ruangan kecil yang disebut goa, yaitu sebuah gudang kecil sekaligus dapur tempat nenek tersebut mengolah semua makanan hutan untuk dia makan setiap harinya. Tidak ada barang-barang yang sering kita temui di kampung. Tidak ada lemari pakaian, tidak ada jam dinding, bahkan tidak ada jendela di gubuk tersebut. Namun, nenek tersebut dengan cekatan membuat barang-barangnya sendiri dari kayu untuk keperluannya. Bahkan mungkin nenek itu sampai harus berjalan kembali ke hutan di mana tempat pesugihan itu berada untuk bertahan hidup. Karena di dalam gubuk itu ada gelas kaca bekas kopi pahit, nampan kuningan bekas menaruh semua sesaji buah-buahan dan kembang 7 rupa. Namun, kenapa baru kali ini rumornya ada? Apakah tidak ada warga kampung yang pernah melihat dirinya di tengah hutan? Hal itu sempat terbersit olehku. Namun entah mengapa pikiran itu hilang begitu saja ketika nenek itu kembali berkata kepadaku, "Istirahat dulu di sini ya, Cu. Tidak ada yang berani masuk ke sini seperti yang tadi menampakkan dirinya. Jadi, Cucu jangan khawatir." Aku yang duduk di sana akhirnya bertanya tentang identitas nenek tersebut, karena aku merasa mempunyai utang budi kepadanya. "Kalau nenek itu siapa namanya, Nek? Karena aku dari tadi tidak tahu nama nenek siapa. Siapa tahu nanti ketika pagi tiba, aku pasti akan kembali mencari nenek karena sudah membantuku dan memberikan tempat beristirahat di malam ini, Nek," kata aku sambil malu-malu di hadapan nenek tersebut. Namun, nenek tersebut hanya menggelengkan kepalanya. Dia seperti tidak ingin mengatakan namanya kepadaku pada malam itu. Tiba-tiba, perutku berbunyi. Sudah beberapa jam aku belum makan apa-apa lagi selama berada di hutan ini. Nenek tersebut sepertinya mengerti tentang apa yang aku butuhkan saat ini. Dia hanya tersenyum. Lalu secara perlahan berdiri dengan tubuhnya yang sudah renta dan bungkuk. Dia akhirnya berjalan ke arah ruangan belakang sambil berkata kepadaku yang masih duduk di sana, "Cucu, diam dulu di sini ya. Nenek ke belakang dulu. Cucu pasti lapar. Kita bikin makanan seadanya ya, Cu." Aku merasa malu karena suara perut yang lapar ini terdengar oleh nenek tersebut. Bahkan dia dengan sangat baik ingin membuatkan aku makanan. Alhasil, aku hanya bisa mengangguk tanpa sekalipun menatap wajah nenek tersebut karena aku sangat malu akan keadaanku pada saat ini. Tidak lama, terdengar suara-suara seseorang yang sedang memasak. Dengan percikan-percikan api dari tungku yang menyala dan terlihat dari sela-sela dinding ruangan yang bolong karena usia. 10 menit berlalu. Aku yang duduk dan melihat ke sekeliling gubuk tersebut akhirnya mencium suatu bau yang enak dari arah belakang, dan tidak lama nenek tersebut datang dengan nampan bekas sesaji dan potongan daging hewan di atasnya. "Ini masih ada sisa daging babi hutan, Cu. Maaf, takutnya Cucu tidak suka. Tapi yang mau bagaimana lagi? Cuma ada ini di sini," kata nenek tersebut
sambil menyodorkannya di depanku. Jujur, seumur hidupku, aku belum pernah memakan babi hutan. Apalagi ada larangan dari tradisiku yang tidak memperbolehkanku menyantap daging-daging hewan buas yang bertaring di dalam hutan. Namun, daging tersebut terlihat sangat enak. Mungkin gara-gara tubuhku sangat lelah, dan kini kondisi tubuhku sangat lapar sehingga aromanya membuatku ingin sekali menyantap daging itu. "Kenapa bengong? Ayo dimakan cu, biar ada tenaga," kata nenek tersebut sambil mengangkat tangannya. Akhirnya, daging tersebut aku makan dengan lahapnya. Rasa daging yang terasa sangat enak kini seperti menari-nari di dalam mulutku. Padahal, aku lihat daging tersebut hanya dibakar seadanya tanpa bumbu dan disajikan begitu saja. Aku makan dengan lahap hingga tidak terasa aku tersedak. Pelan-pelan cu makannya. Aduh, lupa minumnya belum ya. "Cu, mau buah-buahan juga?" kata nenek tersebut dari ruangan belakang yang sedang membuat minuman buatku. Aku yang masih melahap makanan di depanku langsung menolak dengan halus. Dia sangat baik hingga mengeluarkan semua yang disimpan di ruangan belakang dan membiarkanku memakan semua makanan tersebut. "Tidak apa-apa nek, tidak usah repot-repot, ini saja sudah cukup," kataku dengan sedikit malu-malu menjawab perkataan nenek tersebut. "Ah, tidak apa-apa. Kapan lagi nenek ada teman di sini? Tidak apa-apa, ini buah sekalian saja buat cucu. Nanti nenek tinggal metik lagi di hutan," nenek tersebut berbicara sambil berjalan secara perlahan ke arahku. Tubuhnya yang bungkuk dan renta membuatnya kesusahan untuk berjalan. Dengan sebuah gelas kecil berisi air dan sebuah mangkuk kecil berisi buah-buahan yang dia bawa dan disajikan kepadaku pada malam tersebut. "Makan yang banyak cu, supaya nanti pulas tidurnya," kata nenek tersebut sambil menyodorkan satu gelas air yang berwarna agak bening dengan buah-buahan yang tersimpan di atas mangkuk kecil bergambar ayam jago. Buah-buahan seperti pisang, apel, bahkan buah pira ada di sana. Aku pun bingung dengan buah-buahan yang mahal ini, karena sepertinya tidak mungkin ada pohon apel warna merah yang tumbuh di hutan ini. Nenek yang duduk tidak jauh dariku terlihat mengamati gerak-gerikku ketika aku heran dengan buah-buahan yang dia bawakan kepadaku pada saat itu. "Kenapa, cu?" katanya bertanya kepadaku. Anu nek, sepertinya buah apel dan pir ini tidak tumbuh di hutan ini," kataku sambil sedikit bertanya. Aku bukannya tidak menghargai nenek tersebut, namun semuanya terasa janggal. Tidak mungkin ada buah-buahan yang mahal yang hanya dijual di kota muncul di hutan ini. Nenek tersebut tiba-tiba kembali terkekeh kecil. Jujur, aku sedikit merasa ketakutan ketika nenek tersebut terkekeh-kekeh. Wajahnya yang keriput, dengan rambut putih dan cahaya lampu minyak yang menyinarinya, membuatku bergidik dan merinding ketika mendengar tawanya. "Buah-buahan nenek baru bawa kemarin dari manusia yang datang ke hutan terus melakukan ritual," sambil menunjuk ke tempat pesugihan yang diceritakan oleh bapak. "Jadi dimakan ya? Nenek mau keluar dulu ya cu. Nenek mau ambil kayu bakar yang ketinggalan, lupa belum dibawa oleh nenek. Cucu mah di sini saja ya, aman kok. Tidak ada makhluk yang akan masuk ke tempat ini cu." Nenek tersebut kemudian kembali berdiri, keluar dari gubuk itu dan meninggalkanku sendirian di sana. Lebih baik aku habiskan saja makanan yang disajikan padaku untuk menghormatinya. Karena kalau tidak aku habiskan, aku takut nenek tersebut akan sedih dan aku dianggap tidak menghargai apa yang dia berikan. Begitu pikirku. Aku pun akhirnya
mengambil sebuah apel merah. Apel yang hanya bisa didapat di kota besar dengan harga yang mahal. Satu apel merah ini bisa sama harganya dengan 1 kilo apel hijau yang dijual di kampung sebelah. Dan untuk pertama kalinya, aku akan memakan apel merah tersebut. Aku membuka mulutku dan memakan apel merah tersebut. Beberapa kali aku mengunyah apel tersebut. Meskipun rasanya agak hambar, namun aku ingat bahwa ini adalah apel bekas sesaji. Jadi, ya wajar saja kalau sari-sarinya sebagian sudah dihisap oleh para makhluk yang tinggal di sini. Tapi, rasanya ada yang aneh. Aku seperti merasakan ada sesuatu yang menggeliat-geliat di dalam mulutku. Ada sesuatu yang bergerak secara perlahan di antara gigi-gigiku pada saat itu. Aku yang penasaran, langsung membuka mulutku kembali dan memuntahkan apel yang sudah aku makan tersebut ke arah tanganku. Aku mendekatkan tanganku ke arah lampu minyak yang masih menyala di tengah-tengah ruangan. Dan ketika cahaya dari lampu minyak tersebut menyinari muntahan apel yang aku pegang, aku sungguh-sungguh benar-benar terkejut atas apa yang aku lihat. Rupanya, apel tersebut adalah apel busuk yang sudah berwarna pucat, juga dengan belatung-belatung yang menggeliat-geliat di dalamnya. Aku yang melihat hal itu langsung mendadak mual dan memuntahkan kembali segala sesuatu yang sudah masuk ke dalam mulutku. Apel yang sudah dikunyah dan ditelan tiba-tiba keluar semua dan berceceran di atas tikar. Bahkan kini, muntahan apel tersebut berwarna merah dengan gumpalan-gumpalan kecil dan mengotori tikar usang tempat aku duduk. Aku akhirnya mendekatkan lampu minyak itu ke dekat buah-buahan tersebut dan betapa terkejutnya aku. Astaga, makanan apa ini? Kataku sambil memegang kepalaku karena tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Aku kini terus-menerus memuntahkan semua makanan yang telah aku makan. Meskipun tidak semuanya keluar karena sebagian dari makanan itu tampaknya sudah sampai ke dalam perutku. Tikar yang menjadi alas dari ruangan itu kini penuh dengan muntahan-muntahan makanan yang bercampur dengan darah yang berwarna merah tua yang dikeluarkan kembali dari dalam mulutku. Buah-buahan seperti apel, pir, dan pisang kini terlihat busuk. Dengan banyaknya titik hitam di sekitar buah-buahan tersebut. Bahkan sebagian dari buah-buahan itu terlihat berjamur. Saking lamanya buah-buahan itu tersimpan dan tidak tersentuh satu kali pun oleh manusia. Juga minuman yang aku minum kini seketika berubah menjadi cairan darah kental yang dituangkan ke dalam gelas. Dan aku sudah meminum setengahnya dari gelas tersebut. Jadi, lahang yang diberikan oleh nenek tersebut adalah darah. Aku tiba-tiba menendang buah-buahan dan gelas tersebut hingga berserakan di lantai. Firasatku benar, dari tadi aku merasakan ada yang tidak beres dengan nenek itu, kataku sambil berdiri. Aku memukul-mukul kepalaku sendiri. Karena ketika pertama kali bertemu dengan nenek tersebut, aku seperti terhipnotis dan percaya atas kebaikan yang dia berikan kepada aku. Aku langsung berdiri dan melangkahkan kaki ke ruangan belakang dengan lampu minyak yang kini aku bawa sebagai penerangnya. Buah-buahan busuk yang aku makan kini berserakan di ruangan tempat aku duduk dan aku injak ketika aku melewatinya. Ruangan belakang yang hanya tertutup oleh sepotong kain panjang sebagai pintu pun aku buka secara perlahan. Sebuah kain putih yang tampak sangat kotor dan berdebu dengan banyaknya bekas gigitan rayap ke segala sisinya membuat kain putih tersebut tidak lagi utuh. Dengan perlahan, tanganku akhirnya membuka kain putih itu dan aku pun berjalan ke dalam ruangan kecil yang menjadi tempat nenek tersebut memasak makanan yang tadi disajikan kepada aku. Dan ketika
Aku membuka ruangan tersebut. Aku semakin jijik dan menutup hidungku atas pemandangan yang aku lihat di ruangan belakang itu. Seekor bangkai babi hutan yang sudah membusuk kini terlihat di atas meja di ruangan tersebut. Babi hutan yang sudah terpotong di beberapa bagian membuatku ingin muntah kembali. Bau busuknya sangat-sangat menyengat, sehingga ketika aku semakin mendekat, aku mengangkat kerah bajuku yang kini tampak kusam dan mendekatkannya ke arah hidung agar aku tidak bisa mencium bau busuk yang menusuk itu. Banyak sekali bahan makanan yang sudah busuk di dalam sana. Sayuran kering yang menggantung di atas tungku, buah busuk yang tersusun rapi di salah satu sudut ruangan. Juga banyaknya potongan daging hewan yang membusuk secara bersamaan seperti bangkai babi yang aku lihat tadi. Aku panik. Aku semakin percaya bahwa nenek ini bukanlah manusia. Mungkin saja nenek ini juga membuat Mang Ujang dan Iki menghilang. Meskipun aku tidak melihat kedua orang itu di gubuk ini hingga sekarang. Aku yang ketakutan akhirnya kembali. Namun ketika aku kembali ke ruangan tengah, aku merasa penasaran dengan sebuah ruangan kecil di sebelah kiri. Ruangan yang hanya tertutup tirai tipis berwarna putih yang sudah kotor. Aku curiga Mang Ujang dan Iki ada di dalam sana. Sehingga tidak perlu waktu lama aku membuka tirai tersebut, meskipun ketika aku melihat isi di dalamnya, aku melihat sebuah tulang belulang yang terlihat sedang duduk menyender di salah satu sudut ruangan. Tulang belulang yang tampaknya sudah lama terduduk di dalam gubuk ini selama bertahun-tahun, dengan pakaian kebaya dan kain jarik yang sama persis dengan nenek yang aku lihat. Sontak, hal itu semakin membuat ketakutan. Nenek yang memberiku makan ternyata sudah meninggal. Seketika, aku langsung berbalik dan ingin berlari dari gubuk itu. Namun, tepat ketika aku ingin melangkahkan kaki, tiba-tiba nenek tersebut terlihat berdiri di depan gubuk dan tersenyum kepadaku. Seperti sudah mengetahui atas apa yang aku lihat, nenek tersebut tiba-tiba terkekeh-kekeh sambil tersenyum kepadaku dengan cahaya dari lampu obor yang dia bawa di luar gubuk. "Mau kemana, Cuk? Kan sudah nenek kasih tahu. Sudah, istirahat saja di dalam." Tubuhku mendadak kaku dan berhenti. Tepat ketika aku membuka kain penutup yang menjadi pintu belakang dari gubuk tersebut. Jangan seperti dua manusia yang sudah bertemu dengan nenek, yang kabur ketika melihat mayat nenek di dalam kamar. Namun, ketika aku melihat nenek tersebut sekali lagi dengan seksama, aku seperti melihat salah satu tangannya terlihat busuk. Bahkan cahaya dari obor nenek tersebut bisa membantuku melihat ada makhluk kecil yang menggeliat seperti belatung di dalam tangan yang busuk itu. Nenek tersebut kembali terkekeh-kekeh di depanku. Aku yang sudah mengetahui bahwa sosok di depanku ini bukanlah manusia, melainkan wujud dari salah satu makhluk yang menyerupai nenek yang sudah meninggal di dalam gubuk. Aku hanya berdiri dan terdiam, karena nenek itu menghalangi jalanku dengan tangan yang kini sedang memegang obor dan ranting-ranting pohon yang dia bawa di tangan kanannya. Dia hanya terus-menerus tertawa dan menyuruhku untuk berdiam diri di dalam gubuk. "Jangan keluar, bahaya. Mendingan di sini saja nemenin nenek," katanya sambil berjalan perlahan mendekatiku. "Tidak, ini tidak benar. Aku harus mencari jalan lain agar bisa keluar dan menjauh dari gubuk ini." Begitu pikirku. Nenek tersebut kini semakin mendekatiku. Langkah kakinya berjalan sangat pelan karena mungkin ranting-ranting pohon yang dia bawa untuk dijadikan kayu bakar terasa berat untuk dia bawa sendirian. Tidak butuh waktu lama untukku berpikir pada saat-saat seperti ini. Aku langsung berbalik dan berlari kembali ke dalam. Mencoba berlari ke arah ruangan belakang dan keluar dari sana.
Aku berlari dengan sekuat tenaga ke ruangan belakang. Rasa takut, rasa khawatir, dan rasa gelisah yang tadi hilang kini muncul kembali ketika aku sudah mengetahui isi dari gubuk ini. Semuanya hanya ilusi yang sengaja makhluk itu perlihatkan agar aku terjebak di dalamnya. Tiba-tiba, sebuah panci aluminium yang berisi darah hewan tiba-tiba jatuh ke tanah karena tersenggol olehku ketika sedang berlari dari depan gubuk, sehingga membuat darah yang kental itu berceceran di mana-mana. Aku yang masih berlari sudah tidak peduli lagi dengan jatuhnya benda-benda tersebut, karena pikiranku pada saat ini adalah bagaimana caranya aku bisa keluar dari gubuk ini dan menyelamatkan diri. Namun, mau kemana, Cuk? Kan sudah nenek kasih tahu. Sudah, istirahat saja di dalam. Tubuhku tiba-tiba mendadak kaku dan berhenti, tepat ketika aku membuka kain penutup yang menjadi pintu belakang dari gubuk tersebut. Karena tepat di depanku, kini terlihat nenek itu lagi, dengan wajah yang kini lebih menyeramkan karena obor yang dia pegang sengaja dia dekatkan ke wajahnya. Aku yang sudah bingung karena terus dihalangi oleh nenek tersebut, akhirnya menjawab atas apa yang dia katakan kepadaku. Aku sepertinya harus cepat-cepat pulang, Nek," kataku dengan penuh rasa takut. Karena ya pokoknya aku harus pulang, Nek. Meskipun aku harus berlari di tengah hutan malam-malam," kataku yang bingung harus menjawab apa di depannya. Nenek tersebut tiba-tiba terdiam ketika aku menjawab hal tersebut. Wajahnya yang awalnya terlihat jelas karena cahaya dari obor yang dia bawa menyinarinya dari dekat, kini menunduk di depanku. Namun, ketika wajahnya menunduk, dia kembali tertawa dan terdengar olehku dengan suara tertawanya yang sedikit berbeda dibandingkan suara tertawa yang terkekeh-kekeh yang tadi aku dengar ketika aku masih belum mengetahui apa yang terjadi di dalam gubuk itu. Ranting pohon yang dia bawa untuk dijadikan kayu bakar tiba-tiba dijatuhkan ke tanah bersamaan dengan suara tertawanya yang berbeda dari sebelumnya. Nenek itu kembali tertawa, meskipun suaranya kini sudah berbeda menjadi sebuah suara laki-laki dengan nada yang berat. Dan ketika dia berbicara, secara perlahan dia mengangkat kembali wajahnya dan memperlihatkan wujud aslinya kepadaku. Wajah nenek itu tiba-tiba berubah. Keriput-keriput yang ada di wajahnya kini berubah menjadi benjolan-benjolan yang bernanah dan memenuhi wajahnya. Bahkan beberapa benjolan tersebut sudah busuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Wajahnya menjadi sangat hancur, seperti sudah sangat busuk. Apalagi ada beberapa dari benjolan tersebut yang sudah pecah, dengan banyaknya belatung yang menggerogoti dan berdiam diri di bekas-bekas benjolan yang memenuhi wajahnya itu. Astaga, pikirku yang kaget melihat sosok nenek yang berubah jadi mengerikan. Aku yang sudah tidak sanggup lagi untuk berteriak, hanya bisa terdiam dan terbujur kaku di depan makhluk tersebut. Dan makhluk tersebut hanya tertawa dengan keras di depanku ketika memperlihatkan wujud aslinya. "Temani nenek ya, Cuk," wujud tersebut masih mengaku bahwa dia adalah nenek yang sudah menjadi tulang belulang di dalam gubuk. Namun, kini dia berbicara dengan suara laki-laki, dengan tertawa yang berbeda dengan sebelumnya. Aku harus lari, aku harus lari, aku harus lari, pikirku. Aku kembali masuk ke dalam dan berharap bahwa makhluk itu tidak lagi muncul di pintu depan. Bahkan aku berencana melemparkan lampu minyak yang dari tadi aku bawa ke arah makhluk tersebut apabila dia kembali muncul di depan sana. Namun, setelah aku membuka kain yang menjadi penutup pintu depan di gubuk tersebut,
Aku hanya melihat banyaknya pepohonan hutan yang sangat gelap dan sunyi. Juga tidak terlihat banyaknya mata merah yang ada di sela-sela pepohonan hutan. Entah sudah berapa jam aku berdiam diri di gubuk ini. Yang pasti aku harus segera keluar dan berlari menjauh dari gubuk tersebut. Akhirnya aku berlari keluar dari gubuk tersebut setelah aku meyakinkan diriku bahwa nenek tersebut tidak muncul di depan gubuk. Aku berlari dengan sekencang-kencangnya. Namun ketika aku berlari, aku sempat berhenti sebentar ketika ada sebuah suara yang terdengar olehku dari arah gubuk. Rupanya makhluk tersebut kembali muncul di depan gubuk dengan wajah yang sepenuhnya berubah. Dia kini berdiri tegak, tidak bungkuk seperti ketika dia mewujudkan dirinya menjadi sesosok nenek yang aku temui tadi. Sambil tertawa kecil, makhluk itu berkata kepadaku ketika aku berlari menjauhi gubuk tersebut. "Nenek tidak akan mengejar Cu. Silakan saja berlari dari gubuk ini." Aku berlari meninggalkan gubuk itu hingga ke tengah hutan. Aku takut, tubuhku bergetar hebat. Bahkan kepalaku benar-benar pusing sehingga aku sempoyongan ketika berlari. Entah mengapa, semakin lama berlari, kedua kakiku tidak bisa menahan tubuhku sendiri. Rasa capek yang begitu kuat, serta rasa kantuk yang terasa berat, membuat tubuhku oleng dan ambruk begitu saja di sana. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Namun, beberapa waktu berlalu, aku dikejutkan oleh suara gonggongan anjing yang ada di dekatku. Kesadaranku perlahan kembali. Aku membuka mata dan yang pertama kali aku lihat, aku secara ajaib tidak berada di dalam hutan, melainkan ada di depan pintu masuk hutan dengan sinar matahari yang sangat terik. Nampak banyak sekali orang yang berlari menghampiriku. Seketika, aku mencoba untuk bangun, namun rasa sakit dari luka terjatuh ketika malam masih terasa olehku. Luka-lukanya masih belum mengering, bahkan bajuku yang basah karena hujan masih terasa. Rupanya, selain ada tubuhku di sana, di sebelahku ada dua orang lain yang masih tidak sadarkan diri. Dan itu adalah Mang Ujang dan Iki yang tertidur di sebelahku pada hari itu. Sebenarnya, apa yang terjadi? Kenapa aku bisa berada di sini? Aku mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi pada saat itu, namun kepalaku tiba-tiba pusing. Apalagi dengan gonggongan anjing dari aparat desa yang terus-terusan menggonggong ketika menjemput kita bertiga yang rupanya hilang pada saat itu. Akhirnya, aku, Iki, dan Mang Ujang dievakuasi ke rumah. Aku ditanya macam-macam atas apa yang terjadi di dalam hutan sana. Dan semua cerita dari kita bertiga adalah sama, yaitu kita sama-sama bertemu dengan nenek kayu bakar, datang ke gubuknya dan pergi dari sana. Aku bahkan berkata kepada bapak untuk mencoba mencari gubuk itu di tengah hutan. Meskipun harus masuk ke balik hutan yang berbatasan langsung dengan kampung sebelah. Sebuah bagian hutan yang sering dipakai oleh pesugihan. Karena aku yakin mayat yang aku lihat di gubuk itu adalah benar-benar ada. Dan mungkin saja kemunculan nenek itu adalah sebuah petunjuk yang memberitahu bahwa ada satu mayat di dalam sana untuk kita ambil dan kita kuburkan dengan layak. Antara percaya dan tidak, Bapak akhirnya berdiskusi dengan aparat desa dan Pak RW serta warga. Banyak yang tidak percaya atas apa yang aku bicarakan. Namun mengingat Mang Ujang dan Iki mendapatkan pengalaman yang sama, maka mereka akhirnya sepakat untuk mencari mayat itu. Dan benar saja, ketika mereka mencari di hari berikutnya, gubuk itu memang ditemukan dan ada sebuah mayat yang tergeletak begitu saja di dalamnya.
mayat nenek yang pernah aku temui dan membuat aku terjebak di tengah hutan seperti ini. Alasan kenapa nenek tersebut ada di hutan hingga hari ini masih belum pernah diketahui alasannya. Namun, ada beberapa rumor yang berkata bahwa sebenarnya nenek itu adalah tumbal bagi orang yang ingin pesugihan di sana. Namun, entah mengapa, nenek itu bertahan di dalam hutan hingga akhir hayatnya. Karena apa yang aku temui di dalam gubuk itu adalah apa yang dia lakukan semasa hidup di dalam hutan. Mencari makan, dari mengambil sesajen dan kayu bakar untuk bertahan hidup di sana hingga akhir hayatnya. Akhirnya, aku dan para warga menguburkan nenek itu di pemakaman desa. Semua warga kampung berdoa bersama-sama untuk nenek tersebut dan dimakamkan tanpa ada penanda nama. Karena kita sendiri tidak tahu siapa dia. Hingga aku menikah kepada kakak pemilik akun ini, aku masih mengingat-ingat kejadian itu. Mungkin hanya generasiku yang tahu dan generasi anak-anakku secara perlahan melupakan kejadian tersebut. Aku hanya ingat, satu malam setelah mayatnya dikuburkan, tepatnya ketika aku berdiam diri di depan rumah untuk menunggu mobil sayur pulang, aku kembali bertemu dengan nenek itu tepat di seberang jalan. Dia muncul begitu saja di kegelapan malam, tersenyum kepadaku, dan berterima kasih atas apa yang warga lakukan terhadap mayatnya. Setelah itu, dia menghilang dan tidak pernah menampakkan diri lagi kepadaku hingga hari ini. Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Abstrakin @asal01012 yang berjudul asli Kampung Tumbal. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Perkenalkan, namaku Andin. Cerita ini terjadi pada tahun 2017. Kala itu aku kelas 1 SMA. Aku bersekolah di salah satu SMA ternama di kota terbesar Jawa Tengah. Pengalaman kali ini berawal saat sekolahku mengadakan acara wajib tahunan live-in di satu desa dan masih di Jawa Tengah juga. Live-in ini adalah kegiatan untuk siswa tinggal bersama orang tua asuh beberapa hari agar siswa merasakan hidup bermasyarakat di pedesaan yang serba terbatas. Acara ini hanya ada di sekolahku. Buat teman-teman yang tahu tempat live-in-ku ini, tolong jangan ada yang komen tahu tempatnya. Karena aku takut warga di desa tersebut marah atau tidak terima atas ceritaku kali ini. Hari itu, hari Selasa, kita berangkat kumpul di sekolah dan menaiki bis yang disewa sekolah. Kegiatan ini dilakukan satu angkatan saja di tiap tahunnya. Kalau dibilang pelosok, ya kampung ini tidak terlalu pelosok. Hanya saja masih banyak kebun-kebunnya. Sekolahku sudah bekerja sama bertahun-tahun dengan kampung ini. Jadi mereka sudah open begitu dengan sekolahku. Karena tiap tahunnya mereka dapat jatah anak asuh dadakan. Meskipun hanya 1 jam dari tempatku tinggal, aku belum pernah ke kampung ini. Kampung ini mayoritas warganya bekerja di luar negeri menjadi TKI. Kalau tidak, ya merantau ke kota-kota besar. Jadi jarang sekali anak-anak yang sudah lulus sekolah menetap di kampung ini.
Kita dibagi kelompok. Waktu itu ada 2 kampung yang bekerja sama dengan sekolahku. 1 rumah untuk 2 siswa. Kala itu aku dapat 1 rumah bersama Maya, anak IPA yang tidak begitu dekat denganku. Walaupun ini tergolong desa, tapi rumahnya gede-gede. Seperti si Mutia dan Lutfi temanku. Dia dapat ibu asuh yang rumahnya mewah. Kamar ber-AC, kamar mandi ada bathtubnya, wifi-nya kenceng pula. Nah, nasibku dapat ibu asuh seorang janda, tinggal di rumah gubuk yang menurutku tidak layak buat tinggal ibu. Kita panggil saja Bu Asih. Bu Asih ini janda beranak 2 tapi anaknya merantau semua. Bu Asih tinggal seorang diri di rumah ini. Dia memiliki warung makan kecil di depan rumahnya. Rumah Bu Asih paling depan kampung, pinggir jalan. Kalau siang ramai tapi kalau malam sepi sekali. Aku tidur di tempat tidur kayu berkasur tipis dan lampu berwarna oranye. Kalian tahu kan bohlam kuning itu? Jadi remang-remang dan semakin horor kesannya. Kamar mandi tidak berlampu. Belakang kebon, samping kebon, sedih sekali aku merasakannya. Pertama datang, kami disambut ramah oleh Bu Asih. Sudah disediakan makan dan minum waktu itu. Setelah makan, kami berkenalan dan berbincang-bincang. "Dek, kalau bawa uang, uangnya digulung, terus dikaretin ya," ucap Bu Asih sambil menyodorkan karet gelang. "Memang kenapa ya, Bu?" tanyaku polos yang memang tidak mengerti buat apa. "Biar aman, Dek, tidak dicuri," ucap Bu Asih sambil mengunyah onde-onde. Di sini banyak pencurinya memangnya, Bu?" Maya yang tiba-tiba angkat bicara. "Iya, tapi tidak kasat mata," jawab Bu Asih tenang dan tetap mengunyah onde-ondenya. Si Maya tiba-tiba mencengkram tanganku kuat, tanda dia akan mengatakan sesuatu. "Bu, kami ke kamar ya, istirahat dulu," sambil menarik tanganku. Bu Asih mengangguk saja. Sesampainya di kamar, Maya terlihat gelisah. "Din, kamu mengertikan yang dimaksud Bu Asih?" "Tidak," jawabku cuek dengan menatap layar HP. Maksudnya pencuri tidak kasat mata itu tuyul," bentak Maya di depan wajahku. Sembrono, masa sih, Mai?" tanya aku masih tidak percaya. Secara aku baru tahu kalau ada tuyul, di tempatku sama sekali tidak ada cerita atau berita tentang tuyul. Selepas maghrib, Bu Asih memanggil kami untuk makan malam. Di sela-sela makan malam, Bu Asih bercerita bahwa di kampung ini hampir seluruh warganya memiliki peliharaan. Peliharaan yang dimaksud di sini ya seperti tuyul, genderuwo, pocong, bahkan ada yang berwujud macan putih. Hanya beberapa orang yang tidak pakai pesugihan itu, termasuk Bu Asih. "Meskipun warga di sini rajin sholat, masih banyak yang musyrik, Dek," ucap Bu Asih sambil memainkan sendoknya. Aku dan Maya hanya diam penasaran mendengarkan cerita dari Bu Asih. Ada yang sadis, demi kedudukannya rela mengorbankan istrinya untuk tumbal. Tapi kali ini nada Bu Asih sedikit pelan, hampir kami berdua tidak mendengar suara Bu Asih. Kami berdua terbelalak. Jujur, awalnya aku tidak percaya. Masa iya ada orang setega itu? "Kalau sudah selesai, piringnya tinggal saja, biar ibu yang beresin," ucap Bu Asih sambil merapikan piring dan gelas bekas makannya. "Loh, Bu, ceritanya belum selesai kok. Kali ini aku benar-benar penasaran. Kalian duduk di depan TV dulu ya,"
tunggu ibu membereskan ini semua. Kami mengangguk, meninggalkan Bu Asih yang merapikan bekas makan kita. Kurang ajar sekali ya. Sudah numpang, tidak mau bantuin lagi. Habisnya Bu Asih yang meminta membereskannya sendiri. Kepala desa di sini namanya Pak Prapto. Belum 40 hari istrinya meninggal di depan rumah ibu, ucap Bu Asih yang sedikit was-was. Jujur, aku dan Maya juga takut, tapi penasaran sekali. Jadi begini, belum genap 40 hari istri Pak Prapto meninggal, dan meninggalnya tepat di depan rumah Bu Asih. Ya, di depan gang kampung ini. Kebetulan Bu Asih kala itu ada acara dan menginap di rumah saudara selama 3 hari. Menurut beberapa warga, meninggalnya istri Pak Prapto tidak wajar. Siang itu, istri Pak Prapto berjalan kaki pulang dari pengajian di tetangga gang sebelah. Dia jalan sendirian di pinggir jalan. Tapi ketika tewas dia dalam keadaan terlindas truk. Di sini memang sering lalu lalang truk untuk mengambil hasil pertanian dan perkebunan. Yang dibilang tidak wajar di sini adalah dia berjalan. Kenapa bisa sampai terlindas truk? Dan posisi tewasnya di tengah jalan. Waktu itu minim saksi. Jadi tidak ada yang tahu pasti bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Ketika pulang ke rumah, baru Bu Asih diceritakan bahwa tadi siang istri Pak Prapto terlindas truk di depan rumahnya. Ada warga yang mengatakan bahwa Bu Prapto menjadi tumbal suaminya sendiri. Memang, seminggu setelah meninggalnya Bu Prapto, Pak Prapto terpilih menjadi kepala desa. Padahal, banyak warga yang tidak menyukai Pak Prapto entah mengapa dia bisa terpilih. Setelah meninggalnya istri Pak Prapto, malam harinya Bu Asih tidak bisa tidur. Tidak mengerti apa yang membuat Bu Asih tidak bisa tidur. Tiba-tiba, Bu Asih mendengar orang mengetok pintu. Tok 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 tok. Mbak Asih. Bu Asih masih mencerna suara itu. Sepertinya tidak asing dengan suara itu. Bu Asih bergegas akan membuka pintu. Ketika Bu Asih membuka pintu, ia tidak menemukan siapapun di luar. Baru beberapa langkah, pintu terdengar diketuk lagi dan ada suara lirih di luar. Mbak Asih, tolong aku. Bu Asih terkejut. Mendengar suara lirih perempuan itu terdengar seperti Bu Prapto. Bu Asih yang takut tapi penasaran, akhirnya memutuskan untuk melihat dari tirai jendela. Dan benar saja, dia mendapati Bu Prapto dalam keadaan muka hancur dan berdarah-darah. Bu Asih yang mendapati hal seperti itu sudah tidak heran, karena kecelakaan tidak wajar seperti itu di depan rumahnya sudah sering terjadi. Seperti anak yang sedang berjalan di pinggir jalan tiba-tiba meninggal dalam keadaan kaki putus. Ya, putus-tus, kata Bu Asih. Padahal Bu Asih tidak melihat ada truk yang lewat atau suara benturan kecelakaan. Pernah juga, kala itu siang hari, ada warga yang berteriak minta tolong bahwa ada orang meninggal di depan warung. Orang tersebut tidak sakit atau kecelakaan tiba-tiba meninggal. Namun, baunya sudah busuk sekali seperti sudah meninggal 3 minggu yang lalu. Dengan hal-hal semacam itu sudah tidak asing lagi untuk Bu Asih. Tiap warga punya peliharaannya masing-masing. Kalau sudah meminta makan, ya harus dituruti. Mau dimakan, atau mau mencarikan makanan. Malam itu, aku dan Maya menghabiskan waktu untuk mendengarkan cerita kampung ini dari Bu Asih. Dek, sudah malam. Kalian tidur. Kalau bisa usahakan harus tidur cepat ya. Terus, kalau ada suara apapun, tolong jangan keluar kamar.
perintah Bu Asih yang membuat aku dan Maya ketakutan. Aku dan Maya takut dengan apa yang dibilang Bu Asih tentang suara-suara. Mataku masih terbuka lebar malam itu. Kulihat Maya sudah memejamkan mata tapi seperti belum tidur pulas. Hingga pukul 1 malam, aku masih asik menatap layar HP-ku. Hingga sesuatu menggangguku. Suara seseorang merintih seperti kesakitan. Awalnya, ku dengar suara itu pelan sekali, tapi lama-kelamaan seperti ada di depan kamarku. Bu Asih, ada apa? Ucapku lirih. Aku beranjak dan akan melihat apa yang terjadi di depan kamar ini. Tiba-tiba, Maya menarik tanganku dan berkata lirih, "Jangan!" Hampir copot jantungku. "Itu Bu Asih menangis," ucapku ke Maya. "Shh, itu bukan Bu Asih kayaknya," ucap Maya dengan jari telunjuk di bibir, dan tidak kuhiraukan ucapan Maya. Aku berjalan pelan mendekati pintu. Kulihat Maya memeluk guling dan mundur ke tembok. Pintu kamar pun terbuka perlahan. Pada malam pertama ini sungguh tidak bisa kulupakan seumur hidupku. Harusnya aku menurut saja ucapan Maya. Kulihat seseorang berjongkok dengan muka tertutup tangan. Perlahan ku berjalan dan ku panggil, "Bu Asih?" Perlahan-lahan, orang yang kukira Bu Asih itu mengangkat wajahnya. Betapa terkejutnya. Wajah keriput hitam legam dengan seringai senyumnya, gigi hitam dan mata merah. Tangannya menjulur akan menarik kakiku. Tapi dengan secepat kilat aku langsung berlari memasuki kamar. Ku banting pintu, wajahku pucat dan ketakutan sekali. Dari luar pintu kamar, wujud tadi menggedor-gedor di pintu. Bruk, 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 bruk. Ku lari ke atas kasur di sebelah Maya. Maya malah menangis. Aku yang ketakutan begitu juga ikut menangis. Tiba-tiba, pintu kamar seperti berusaha dibuka. Aku dan Maya semakin ketakutan. Pintu kamar pun terbuka. Ya Tuhan, hampir copot jantungku. Ternyata Bu Asih. "Ada apa, Dek? Kok kalian menangis?" ucap Bu Asih khawatir. Kita berdua tetap menangis. Sudah, kalian tenang dulu saja. Sudah Ibu usir. Itu peliharaan warga sini. Kurang ajar. Siapa yang berani mengirim peliharaan ke sini? Ucap Bu Asih geram. "Bu, saya mau pulang," ucap Maya sambil terus menangis. Kulihat wajah Bu Asih seperti bingung. Aku pun kasihan ke Bu Asih. Aku tahu yang dia rasakan, dia pasti takut kalau disalahkan oleh orang tua kita. Aku juga tahu ini semua bukan kesalahan Bu Asih. "Sudah, Mai, di sini cuma 4 hari kok. Sabar dulu ya," ucapku menenangkan Maya. "Ini hari pertama, Lundin. Jadi apa kalau kita berlama-lama di sini?" bentak Maya dengan tetap menangis. "Sudah, Mai, kita istirahat yuk. Sudah aman kok." Aku masih bersabar menenangkan Maya. "Sudah, Dek, kalian istirahat ya. Ibu bakal menjaga kalian di sini, di depan pintu kamar. Bu Asih, tidur saja di kamar. Kasihan juga, besok Bu Asih harus jualan," ucapku. Kami pun tidur malam itu. Karena sudah terlalu lelah aku tidak mendengar apapun dan terbangun di waktu subuh. Aku membangunkan Maya dan mengajak Maya untuk berwudu. Awalnya Maya tidak mau karena takut, tapi aku paksa. Pagi itu kita ada kegiatan senam pagi dan acara bersih-bersih bareng warga desa. Kala itu aku tidak bersama Maya, karena Maya harus kumpul dengan anak IPA dan aku kumpul dengan anak IPS. Kita dibagi beberapa regu untuk bersih desa ini. Kelompokku kala itu ada Mutia,
Lutfi, Ayu, Dinar, Faros, dan Gilang. Kelompok kita kebagian bersih desa di bagian depan kantor kepala desa. Yang laki-laki mencabut rumput, yang perempuan menyapu dan menyiram tanaman. Kita istirahat sebentar di teras kantor itu. Tadi malam aku tidak bisa tidur nyenyak, keluh Gilang. Memang kenapa? Tanya anak-anak. Masa tiap aku merem, merasa kepalaku ada yang mengelus-elus. Pas buka mata tidak ada siapa-siapa, ucap Gilang. Serem. Syukurin kamu, ucap Mutia. Jangan begitu, mentang-mentang kamu tinggal di rumah bagus. Awas, kalau sampai kamu ngalamin, sungut Gilang. Aku yang mendengar cerita itu hanya diam. Rasanya ingin bercerita, tapi aku takut. Din, ngapain kamu diam saja? Kamu dapat gangguan juga? Tanya Faros. Tidak, cuma capek saja, ucapku. Alah, kamu mah cuma begitu Lang. Lah aku lebih serem lagi. Tiba-tiba Dinar membuka suara. Aku kaget langsung mendengar ucapan Dinar. Memang, apa yang serem? Jawab Mutia. Semalam, aku sama Rizka anak IPA lagi duduk-duduk di teras rumah Pak Dalan, orang tua asuhku. Tiba-tiba ada bau bunga. Terus aku mendengar ada suara wanita ketawa melengking keras sekali. Aku langsung saja lari masuk ke rumah. Jadi Rizka aku tinggal. Tapi dia tidak nyusul-nyusul, aku lari. Ternyata Rizka malah pingsan. Cerita Dinar yang membuat bulu kuduk kita berdiri. Belum selesai, tiba-tiba terdengar suara berat dari atas atap kantor Bapak Kades. Berdirilah kita serentak. Terus jatuhlah sebuah kelapa tua yang berwarna coklat jatuh dari atap ke tanah. Mungkin biasa saja, tapi di sini kan tidak ada pohon kelapa. Tapi kenapa ada kelapa jatuh ke atap? Aneh. Kita tidak banyak omong, langsung lari dari kantor itu. Kok sudah balik? Memang sudah selesai membersihkan kantor saya? Tanya Pak Prapto. Tapi yang membuat aku tidak nyaman adalah tatapan Pak Prapto ke diriku. Jijik sekali. Kalau ingat, tatapannya seperti orang dengan otak mesum. Sudah dong Pak, jawab Faros. Sambil meninggalkan Pak Prapto, aku tahu Faros aslinya ketakutan. Sepertinya kampung ini serem ya, ucap Ayu. Hus, jangan bilang begitu, ucap Dinar. Kami pun pulang ke rumah asuh kami masing-masing. Tiba-tiba, pukul 17, ada siaran dari masjid bahwa ada berita lelayu. Bahwa telah meninggal Bapak Parmin. Aku masih mengingat-ingat siapa Bapak Parmin ini. Sepertinya tidak asing. Oh iya, Bapak Parmin ini adalah tukang kebun kantor kepala desa. Beliau belum terlalu tua. Kalau aku lihat, umurnya sekitar 40-an. Kaget. Perasaan tadi siang barusan aku melihatnya masih ada di kantor kepala desa. Tapi ya begitulah, memang takdir Tuhan, tidak ada yang tahu. Tapi tadi dia terlihat sehat-sehat saja. Mai, padahal tadi aku masih ketemu beliau loh. Dan beliau sehat, ucapku ke Maya yang sedang bermain HP di kamar. Masa sih? Aku malah tidak tahu orangnya yang mana, ucap Maya. Dek, tiba-tiba Bu Asih memanggil kami. Iya Bu, kami berdua pun keluar menghampiri Bu Asih. Dek, Ibu mau melayat, tetangga ada yang meninggal. Nanti kalau makan itu sudah ada makanan di meja. Seperti biasa, aku dan Maya sholat maghrib berdua. Setelah sholat maghrib berdua, kulihat Bu Asih belum datang. Mai,
Mau makan sekarang apa nunggu Bu Asih? Tanya aku. Nanti saja deh, Din. Aku mau ke rumah asuh temanku ya. Tapi nanti balik kok, ucap Maya sambil menyisir rambutnya. Matilah aku, bakal di sini sendirian. Tapi aku tetap bersikap tenang sok pemberani. Ya sudah, jangan malam-malam. Ntar Bu Asih khawatir, pesanku ke Maya yang mulai meninggalkan rumah. Aku mencoba memberanikan di rumah sendiri. Biar tidak suntuk, aku pun menyalakan televisi sambil kumainkan HP. Jadi TV-nya cuma buat rame-rame saja biar tidak sunyi. Aku dari awal sudah bilang kalau rumah Bu Asih ini di pinggir jalan. Jadi kalau siang lumayan ramai, tapi kalau malam sepi sekali. Azan Isya berkumandang. Aku mau sholat, tapi tidak berani wudhu sendirian. Padahal kamar mandi di dalam rumah, tapi buat beranjak dari TV aku tidak berani. Akhirnya, aku menunda sholat. Apalah daya, iman dan ketakutan lebih besar ketakutanku. Tiba-tiba, ada seseorang mengetuk pintu, langsung aku beranjak bergegas membuka pintu. Ketika aku buka, tidak ada siapapun. Langsung cepat-cepat ku banting pintunya. Tapi baru beberapa langkah pintu sudah diketuk lagi. Namun, kali ini, Assalamualaikum. Ada suara salam. Suara seorang pria yang tidak asing suaranya. Suara Pak Prapto. Untuk apa beliau kesini? Bukankah warganya ada yang sedang berduka? Ada apa dia kesini? Buru-buru ku buka pintu lagi. Yang membuat aku terkejut adalah suara siapa itu tadi. Karena tidak ada orang. Ku banting pintu lebih keras. Langsung lari ke tempat televisi lagi. Dan kulihat jam pukul 19:47. Tapi Maya dan Bu Asih belum pulang. Ku keraskan TV dan tiba-tiba pintu terbuka. Asli, aku tidak berani menengok. Tapi tetap ku paksakan dan yang masuk ternyata Bu Asih. Syukurlah, aku merasa lega. Bu Asih menutup pintu dan langsung jalan ke arah kamar beliau. Kok Bu Asih diam saja ya? Kenapa tidak menyapaku dan mencari Maya? Ku diamkan saja. Setidaknya aku bersyukur beliau sudah pulang. Selang beberapa menit, aku mendengar sesenggukan suara tangis Bu Asih. Ada apa dengan Bu Asih? Sungguh, ku dengar tangisan beliau seperti tangisan kesedihan yang mendalam. Apa mungkin Bu Asih menangis atas meninggalnya Pak Parmin? Aku pun ikut merasa berduka. Kasihan Bu Asih. Ingin aku samperin beliau namun kuurungkan niatnya. Merasa tidak sopan saja. Aku pelankan TV dan mendengarkan tangisan Bu Asih. Sungguh, aku merasa iba. Tiba-tiba, HP-ku bergetar pesan WA dari Maya. Din, aku pulang jam 10 ya, ntar. Ku jawab. Oke, Bu Asih sudah pulang kok. Tapi beliau menangis. Sampai di situ, Maya tidak menjawab pesanku. Tiba-tiba HP-ku berdering panggilan WA dari Maya. Loh, Bu Asih memang sudah pulang, Din. Sudah tuh, Mai. Tapi beliau lagi sedih begitu. Pulang-pulang langsung menangis. Memang kamu tidak dapat SMS dari Bu Asih ya, Din? SMS? SMS apaan? Belum aku cek. Bu Asih memang punyanya HP jadul, jadi cuma bisa SMS. Coba kamu buka SMS-nya dulu. Ku matikan telepon dan ku buka SMS. Ada SMS dari Bu Asih. Ibu malam ini belum tahu pulang jam berapa. Kalian istirahat dulu saja ya. Tidak usah nungguin ibu. Kulihat pesan 5 menit yang lalu. Terus yang masuk kamar Bu Asih dan menangis itu siapa?
Tiba-tiba suara tangisan itu berubah jadi suara ketawa yang sangat melengking di telinga. Berasa tubuh kaku, jantung sudah hampir copot. Keringatku menetes, tidak terasa badanku bergetar. Kulihat bayangan seseorang akan keluar dari kamar Bu Asih. Hingga wujud itu menampakkan wajah seramnya. Nenek yang waktu itu kulihat, wajah hitam legam, gigi hitam bermata merah, tersenyum ke arahku. Dan saat itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Kurasa badanku panas sekali, dan ku coba membuka mata. Namun di sekitarku sudah ada Bu Asih, Maya, Pak Ilham, dan beberapa temanku lainnya. Aku terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ku coba mengangkat tubuhku yang begitu lemas. "Jangan bangun dulu, Dek. Tiduran saja," ucap Bu Asih mencegahku untuk bangun. "Ada apa ini, Mai? Kok badanku lemas sekali?" ucapku sambil melihat Maya yang menangis. Maya hanya diam dan tetap menangis. Ku ingat-ingat apa yang terjadi. Iya, aku melihat wujud seorang nenek yang menyeramkan. "Karena Dek Andin sudah bangun, sekarang kita semua pulang ke tempat masing-masing. Biar Bu Asih dan Maya yang menemani Dek Andin," ujar Pak Ilham. Pak Ilham ini ustadz di kampung ini. "Pak, saya ikut teman-teman saja," tangis Maya sambil memegang tangan Pak Ilham. "Sebagai teman yang baik, sebaiknya kamu menemani Dek Andin di sini ya. Toh sudah ada Bu Asih," ucap lembut Pak Ilham sambil tersenyum menenangkan Maya. "Baru 2 hari di sini, tapi sudah menyiksa. Aku telepon papaku saja biar dijemput." Tangisan Maya semakin menjadi-jadi. Kutarik tangan Maya yang memegang HP akan segera menelpon papanya. "Mai, kamu jangan egois," bentakku. Maya malah menatapku geram. "Mai, kamu harus mikirin kita semua. Bu Asih, sekolah kita. Dengan tindakan kamu seperti itu yang ada malah jadi kasus yang sangat merugikan untuk warga dan sekolah kita." Sedikit kesal, aku kala itu. Kulihat Bu Asih meneteskan air mata. "Memang cuma mereka yang dirugikan. Kalau aku jadi tumbal orang sini bagaimana? Kamu mau mati konyol karena jadi tumbal?" Maya semakin memanas. "Dari awal aku di sini aku sudah yakin kampung ini kampung tumbal. Semua warganya saling menumbalkan keluarga atau saudaranya. Dan asal kamu tahu, Din, anak Bu Asih itu bukannya merantau, tapi meninggal karena jadi tumbal," teriak Maya. Kulihat Bu Asih langsung menatap Maya dengan penuh kemarahan. "Kamu jangan sok tahu dan asal bicara." Api amarah membakar wajah Bu Asih. "Saya sudah tahu semuanya. Kedua anak ibu meninggal karena jadi tumbal bapaknya sendiri. Dan suami ibu meninggal karena tidak bisa memberikan tumbal. Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar barusan." Namun tiba-tiba Bu Asih menampar Maya. "Tolong, kamu pergi dari rumah ini dan jangan pernah tinggal di sini lagi. Saya tidak sudi mengasuh kamu." Bu Asih yang semakin murka mendorong Maya untuk keluar dari rumahnya. Pak Ilham menarik Bu Asih dan menenangkannya. Anak-anak yang lain membantu Maya berkemas untuk pergi dari rumah Bu Asih. Saya jijik melihat tingkah ibu yang seolah-olah tidak berdosa. Pasti sebenarnya yang punya pesugihan tumbal itu Bu Asih kan? Olok Maya ke Bu Asih. "Terus saja fitnah aku. Jangan salahkan aku kalau ada apa-apa yang terjadi sama kamu." Ancaman Bu Asih membuatku ngeri. Semua yang terjadi di hadapanku seperti mimpi. Kepalaku semakin pusing sekali. Aku pun tertidur malam itu tanpa tahu apa yang terjadi lagi. Keesokan harinya, ketika aku buka mata, Bu Asih tertidur dengan keadaan duduk di sampingku. "Bu Asih, Bu," ku goyang-goyangkan badannya. "Dek Andin, sudah bangun?" ucap Bu Asih. Kulihat Bu Asih sudah menjadi Bu Asih yang sepertinya, bukan Bu Asih yang menyeramkan seperti semalam.
Dek, maafkan ibu ya. Bu Asih kembali meneteskan air mata. Maaf kenapa bu? Sambil kuusap bahunya untuk menenangkan. Masalah kejadian semalam. Kini, tangisan beliau semakin mendalam. Sudah, saya tidak apa-apa kok bu. Ucapku iba melihat Bu Asih seperti itu. Sebenarnya apa yang dikatakan Dik Maya itu benar, ucap Bu Asih sambil menatapku. Benar? Bagaimana maksudnya? Batinku. Maksudnya bu, anak-anak saya sebenarnya bukan merantau, tapi mereka sudah meninggal dijadikan tumbal suami saya. Jantungku semakin berdegup kencang. Sumpah ngeri juga, takut juga. Saking takutnya, aku sadar memundurkan diri ke tembok. Bu Asih berdiri dan menghapus air matanya dan tersenyum. Tenang, kamu anak baik. Ibu tidak bakal menyakiti kamu. Yang penting, kamu tidak macam-macam sama ibu. Wajah Bu Asih berubah sedikit menyeramkan lagi. Dadaku terasa sesak, pengen nangis rasanya. Bu Asih kembali tersenyum khas Bu Asih seperti biasanya. Sudah, kamu mandi sana dek, sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku kembali dan serasa ngos-ngosan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bu Asih? Pukul 9 pagi Kamis, semua dikumpulkan untuk apel acara yang dilakukan selanjutnya. Ku cari-cari Maya, tapi tidak kutemukan dia. Aku bertemu Ines anak IPA yang sekelas dengan Maya. Hai, Nes, Maya di mana? Tanyaku sambil mendekat ke arahnya. Andin, sudah sembuh. Kamu tidak tahu ya, Maya kemarin kesurupan dan demam. Jadi dibawa pulang ke rumah, senyum Ines. Hah? Seriusan? Tanya aku tidak percaya. Ines mengangguk dan berpamitan denganku untuk kembali ke barisan anak IPA. Aku hampir jatuh karena terkejut dengan apa yang terjadi. Apakah sebenarnya Bu Asih orang jahat? Tidak bisa aku percaya. Saat ini aku harus berhati-hati dengannya. Hari ini, hari Kamis, hari ketiga kami di kampung ini. Begitu banyak pertanyaan yang ditujukan padaku oleh teman-teman. Namun kali ini, aku tidak mau banyak bicara. Aku malas untuk bercerita atau lebih tepatnya aku takut dengan Bu Asih. Kalau dia tahu, aku cerita-cerita terus dia marah, bagaimana? Sial, malam Jumat. Aku harus tinggal berdua bersama Bu Asih yang baru kuketahui ternyata dia lebih menakutkan daripada Pak Prapto. Malam ini, kuputuskan untuk menginap di rumah Mutia dan Lutfi. Enak di sana, adem karena ada AC dan wifi-nya lancar. Setelah kegiatan, aku berjalan bersama Mutia dan Lutfi. Mereka bercandaan, aku hanya diam. Tidak tahu kenapa. Aku merasa tidak nyaman dan resah sekali. Aku takut kalau aku korban tumbal Bu Asih. Aku takut Maya kenapa-kenapa. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kita sampai di rumah asuh Mutia. Aku bergegas mandi dan memakai baju seadanya punya Lutfi. Karena baju kita seukuran. Oh iya, rumah asuh Bu Asih dan rumah asuh Mutia ini agak jauh. Bu Asih kampung 1, ini kampung 2. Kalau dari rumah Bu Asih ke kampung ini, harus melewati kebun-kebun yang lumayan agak rimbun dan seram. Tidak ada penerangan. Suara azan maghrib terdengar. Aku, Mutia dan Lutfi menunaikan sholat maghrib berjamaah di kamar. HP-ku berbunyi beberapa kali, menandakan ada panggilan telepon. Tapi tidak aku hiraukan. Aku melanjutkan membaca Al-Quran. Sambil menunggu azan Isya. Tidak terasa 2 juz setelah ku baca hingga azan Isya berkumandang.
Aku melanjutkan sholat isya dan aku kembali tadarus untuk menyelesaikan 3 juz. Kira-kira pukul 19 lebih 30 menit aku telah selesai. Kulihat HP, ada beberapa panggilan dari Bu Asih dan teman yang berada di satu kampung bersama aku. Bu Asih mengirimkan pesan, "Dek, di mana? Ibu khawatir." Khawatir, batinku. Khawatir korban tumbalnya lari. Aku memutuskan untuk tidur karena lelah sekali. Aku sama sekali tidak memikirkan Bu Asih, aku sudah benci dengannya. Baru ku pejamkan mata. Aku dibangunkan Mutia. Dia memberitahu padaku bahwa Bu Asih, Pak Ilham beserta 2 guru mencariku sampai ke sini. Aku menangis kala itu dan tidak mau kembali ke rumah itu karena aku takut. Tapi Bu Asih memelukku dengan wajah sedih, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Aku makin jijik melihat wajahnya. Toh dia yang mengorbankan kedua anaknya. Dia terus memohon dan menangis agar aku pulang. Entah kenapa, malam itu aku luluh mau pulang ke rumah Bu Asih. Toh yang menumbalkan anaknya, suaminya. Begitu pikirku. Sesampai di rumah Bu Asih, sudah disediakan makanan. Aku pun makan malam berdua bersama Bu Asih. Walaupun aku sudah mau kesini, perasaan takut itu masih menghantuiku. "Dek, nanti tidurnya ibu temenin ya, biar Dek Andin tidak takut." Bu Asih membuka percakapan. Aku membalasnya hanya dengan senyuman seperti biasa yang membereskan semuanya Bu Asih. Aku langsung masuk kamar, karena aku benar-benar capek sekali dan badanku sakit semua. Tidak terasa, aku sudah tidur pulas, dan aku pun bermimpi. Di dalam mimpiku, aku bertemu nenek yang menyeramkan kemarin. Dia tertawa-tawa melihat wajahku. Badanku berkeringat, dan aku berusaha lari namun dia ada di mana-mana. Dan suara tertawanya yang khas membuat telingaku ingin pecah. Aku pun berteriak hingga terbangun dan Bu Asih sudah ada di sampingku. Dia memelukku, badanku panas dan berkeringat banyak. "Siapa yang berani mengirimkan itu ke sini? Awas saja," gumam Bu Asih seperti waktu itu. Aku salah menilai Bu Asih. Ternyata beliau benar-benar mengkhawatirkanku. Bu Asih mengkompres keningku dan menemani malamku. Hingga pagi subuh aku terbangun. Badanku sudah enakan kala itu. Aku mengambil air wudhu dan sholat subuh. Hari ini hari terakhir aku di sini. Tidak ada kegiatan. Hari terakhir ini kuhabiskan dengan menonton TV dan bermain HP. Tiba-tiba aku dapat pesan dari Maya. "Malam ini puncaknya pertunjukanmu di situ. Awas Bu Asih mengawasimu terus. Kamu harus berhati-hati." Kubalas, "Kamu ngomong apa sih, Mai? Aku tidak mengerti." Kutunggu hingga setengah jam Maya tidak membalas. Bu Asih di warung depan sedang berjualan dan tiba-tiba ku dengar ada orang meminta tolong. Aku pun berlari keluar. Betapa terkejutnya, seseorang terjatuh dari motor di depan rumah Bu Asih dengan keadaan hancur badannya. Aneh bukan? Aku tidak mengenali orang tersebut, namun yang ku tahu dia perempuan. Namun ku dengar orang-orang menyebut nama Mbak Tuti. Aku ingin muntah dan pingsan kala itu karena melihat kecelakaan tragis seperti itu. Bu Asih mengajakku untuk masuk ke rumah. "Bu, Mbak Tuti itu siapa?" tanya aku. "Itu sekretarisnya Kades, si Pak Prapto. Kemarin istrinya. Terus Joko pegawai kantor desa. Pak Parmin tukang kebun kantor Kades. Sekarang Mbak Tuti sekretarisnya. Memang kejam si Prapto." Bu Asih geram.
Aku diam mendengarkan cerita dari Bu Asih. Dari tadi aku di warung tidak mendengar ada suara tabrakan. Tapi kok aneh, si Tuti itu bisa hancur badannya, ucap Bu Asih. Aku mual mengingatnya. Sekarang ini, kamu yang diincar sama Prapto, Dek. Aku yakin itu beberapa kali kiriman dia menyerangmu, ucap Bu Asih sambil menatapku tajam. Lemas langsung badanku. Apa salahku sampai mau dijadikan tumbal? Sumpah, aku geram sekali dengan Pak Prapto. Pengen aku bunuh duluan dia. Terus, saya harus bagaimana, Bu? Saya takut, rengekku. Tenang saja. Nanti kamu saya yang bantu, jawab Bu Asih penuh percaya diri. Aku jadi merasa bersalah dengan kebencian dan tuduhan buruk ke Bu Asih. Bu Asih tulus sekali ternyata. Sore itu, Bu Asih menyiapkan sajen-sajenan di meja makan dan ada darah ayam. Dek, Ibu harus minta darahmu buat mengusir peliharaan Pak Prapto, ucap Bu Asih. Terus, caranya bagaimana, Bu? Sobek sedikit, pakai pisau ya. Dikit kok, yang penting darah kamu keluar, ucap Bu Asih. Aku pun mengikuti perintah Bu Asih. Bu Asih menyalakan dupa atau menyan. Aku harus duduk di meja itu di depan sesajenan. Di depanku menyala menyan dan darahku dan ayam. Dek, Ibu mau melayat ke rumah Mbak Tuti. Adik di rumah dulu ya, pamit Bu Asih. Tapi Bu, saya takut. Aku benar-benar takut. Kamu aman kok. Kamu harus duduk di sini terus hingga saya pulang. Jangan kemana-mana ya, Dek. Jangan pernah tinggalkan sesajen ini kalau kamu masih mau hidup. Tapi, kalau saya mau sholat maghrib bagaimana, Bu? Kamu pengen mati? Bentak Bu Asih sambil melotot. Aku cuma menggeleng dan menangis. Nah, nurut ya, Dek, ucap Bu Asih sambil mengelus kepalaku sambil tersenyum. Azan maghrib berkumandang. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aku tidak berani beranjak. Bu Asih juga berpesan jangan membuka pintu jika ada yang bertamu. Pokoknya, aku tidak boleh kemana-mana, aku cuma boleh duduk di sini. Tiba-tiba, angin kencang membuka pintu rumah Bu Asih. Seseorang masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku. Tanganku bergetar begitu hebat, tubuhku kaku tidak bisa bergerak. Nenek tua memasuki rumah Bu Asih dengan kekeh tawanya yang membuat bulu kuduku merinding. Tubuhku kaku tidak bisa bergerak sama sekali. Nenek tua itu semakin mendekat ke arahku, aku berusaha berteriak namun tidak bisa. Jantungku berdegup kencang, badanku memanas. Tidak usah takut ya, Cu. Nenek itu mendekat dan mengusap rambutku. Tubuhku bergetar hebat, kulirik ke arahnya sungguh menyeramkan wajahnya. Tiba-tiba, dia mencekikku hingga aku sulit bernapas. Aku berusaha melepaskan cekikan itu sampai menyandang sajen di meja berantakan. Cengkraman nenek itu benar-benar kuat, sampai aku benar-benar tidak bisa bernafas. Ku tendang nenek itu sampai cekikan itu terlepas dan dia terjatuh. Aku terbatuk-batuk hendak mau lari. Nenek itu berubah wujud menjadi sosok berbulu tinggi bermata merah dan bertaring. Kukunya hitam dan sangat panjang. Di genggamannya kakiku kuat sekali. Kukunya hitam dan sangat panjang. Digenggamnya kakiku kuat sekali hingga aku jatuh terduduk di lantai. Aku berusaha berteriak tapi tidak terdengar. Lalu makhluk itu mencekikku kembali hingga terdengar teriakan. Cukup, berhenti, teriak seseorang datang ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku.
Seseorang tersebut adalah Pak Prapto. Apa benar ini ulah Pak Prapto? Aku menangis kencang. Makhluk tadi melempar Pak Prapto sampai ke tembok. Di situ datang pula Pak Ilham, Ustadz di kampung ini. Mereka berdua memanjatkan doa-doa, tapi makhluk ini malah semakin marah. Berusaha aku berdiri dan hendak lari. Tapi dicakarnya kakiku dan dia mendorong tubuhku hingga jatuh terlentang. Di kakiku masih bekas luka seperti itu sampai sekarang dan menjadi keloid. Tubuhku waktu itu lemas. Kulihat makhluk itu menyerang Pak Ilham dan Pak Prapto. Tubuhku lemas sekali. Selang beberapa menit, datanglah beberapa orang, salah satunya adalah Maya dan guru agama di sekolah kami. Dan ada beberapa orang lagi. Maya sempat menolongku dengan membangunkanku. Tapi aku tidak sadarkan diri hingga aku tidak tahu apa yang terjadi. Ketika aku tersadar, semua orang sedang menangis. Kulihat Maya tergeletak lemas di sampingku dengan luka di wajahnya. Kala itu, aku hanya terdiam karena lemas dan tidak bisa berkata-kata. Kakiku perih, leherku kaku sekali. Orang-orang di sekelilingku membacakan Yasin. Kulihat Maya bergerak-gerak dan berteriak. Aku pun kaget. Yang tadinya lemas jadi bangun terduduk, takut sekali soalnya. Akhirnya, aku dituntun untuk keluar dari ruangan itu. Yang ada di dalam ruangan itu hanya Pak Ilham dan rekan-rekan yang tidak aku kenal. Karena aku lelah sekali, jadinya aku tertidur pulas. Yang kuingat ada seorang ibu berjilbab yang mengelus-elus luka di kaki dan leherku. Pagi harinya, tubuhku sudah mendingan dan sekolahku sudah bersiap untuk pulang ke kota. Kulihat Maya juga sudah sadar dan mendingan. Wajahnya ditambal pakai perban. Sebelum pulang, aku dan Maya diajak berkumpul di kantor desa. Awalnya, aku menolak. Jujur, aku takut dan malas bertemu dengan Pak Prapto. Aku begini karena dia. Dari awal Bu Asih sudah bilang orang yang paling tega menumbalkan istrinya adalah Pak Prapto. Sudah, Din, kita ikut saja. Biar kamu juga tahu cerita yang sebenarnya dan apa yang terjadi di sini, ucap Maya. Akhirnya, aku menurut untuk ikut. Sesampainya di sana sudah ada Pak Prapto, Pak Ilham, Pak Santo kepala sekolah kami dan Bu Indri wanita yang menyembuhkan lukaku. Kami pun dipersilahkan masuk dan duduk. Aku malas menatap wajah Pak Prapto. Namun, akhirnya Pak Prapto meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Jadi ternyata aku salah menilai Pak Prapto selama ini. Dia sebenarnya baik dan warga di sini tidak memiliki peliharaan. Justru yang punya peliharaan itu ya Bu Asih. Wanita tua yang menerorku itu peliharaannya. Dan ternyata rumah yang aku tinggali itu bukan rumah asli Bu Asih. Bu Asih ini memiliki 4 sawah, peternakan sapi, pertanian bakau, dan lain-lain. Jadi awalnya Bu Asih ini bekerja menjadi TKI. Suaminya seorang kades. Namun ketika pulang ke kampung, dia membawa 2 anak hasil hubungan gelapnya di luar negeri. Karena dia tidak diizinkan suaminya untuk menjadi TKI lagi. Hidupnya sangat krisis hingga ia berpikir untuk memiliki pesugihan dan peliharaan. Rumah yang aku tempati ini, ya rumah peliharaan Bu Asih. Makanya, banyak warga yang meninggal tidak wajar di depan rumah Bu Asih. Dan orang yang meninggal itu meneror Bu Asih. Sebenarnya, dari awal yang diincar peliharaan Bu Asih itu Maya. Tapi karena ternyata si Maya ini punya penjaga dan memiliki kelebihan, jadinya akulah yang terkena imbasnya. Si Maya keker ingin pulang. Ya, karena dia tahu bakal jadi korban tumbal Bu Asih. Sekarang,
Bu Asih sedang dalam buron alias dalam pencarian. Warga dan Pak Prapto pun tidak menyangka orang yang menghabisi istrinya adalah Bu Asih. Bahkan, anak dan suami Bu Asih juga menjadi korban tumbalnya. Sebenarnya, aku sudah tidak kuat. Pengen menuntut Bu Asih, tapi bagaimana lagi? Aku lebih baik segera pergi dan tidak mau berurusan dengan Bu Asih. Kalau soal tuyul itu, memang banyak yang memelihara tuyul. Tapi bukan dari kampung ini, tapi di kampung lain. Cuma tuyulnya larinya ke kampung ini. Setelah kita semua pulang dari sana, aku diruqyah sampai beberapa bulan baru sembuh. Dan yang seram, Bu Asih masih sering SMS aku. Karena aku takut dan masih ada trauma, jadi aku memutuskan untuk ganti nomor HP. Dan dengar-dengar dari adik kelasku yang live in di tahun berikutnya, depan gang kampung sudah bukan rumah tapi masjid. Dan tidak ada lagi orang tua asuh yang bernama Bu Asih. Begitulah. Sekarang, yang masih tersisa bekas luka di kaki, sama di leher masih seperti garis-garis. Namun, aku sangat bersyukur masih bisa hidup. Dan Maya, setelah itu pindah sekolah, rumah, dan kota. Aku sudah tidak pernah kontak lagi dengan Maya. Ku dengar dia melanjutkan di luar negeri. Untuk Bu Asih, aku tidak tahu kabarnya. Pokoknya setelah dari situ aku cuma dapat beberapa SMS dari Bu Asih. Terus aku ganti nomor HP. Oh iya, SMS dari Bu Asih waktu itu yang pertama, "Adik, di mana? Ibu kangen." Yang kedua, tulisan hahaha saja, seperti orang yang tertawa. Pesan pertama dengan yang kedua ini terpaut 2 hari. Kalau tidak salah, hari Rabu pesan pertama, terus Jumatnya pesan kedua. Sesudahnya aku takut, langsung ganti nomor HP.